Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dari Universitas Siliwangi, Program Studi Informatika 2020 atas nama Poppy Anissa dengan NPM 207006018. Deteksi penyakit tulang menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan metode dektroplakasi. Apa sih kesehatan itu? Dan seberapa pentingnya kesehatan tulang? Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hal yang utama bagi manusia. Kesehatan dapat dijaga dengan olahraga, makanan 4 sehat 5 sempurna, terutama yang mengandung banyak kalsium. Kesehatan tulang itu sangat penting. Tanpa kehadiran tulang yang sehat, kita akan kesulitan untuk berjalan dan berlari. Intinya, aktivitas sehari-hari akan terhambat. Penyakit sistem muskuloskeletal atau otot dan rangka merupakan penyakit yang menduduki tempat pertama di antara penyakit-penyakit yang mengubah kualitas hidup manusia. Usia harapan hidup yang semakin meningkat juga akan mempengaruhi kerawanan terjadinya penyakit tulang. Penyakit tulang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, ras, berat badan, nutrisi, pola hidup, penyakit tertentu, dan hormon genetik. Akan tetapi, yang paling sering dan paling banyak dijumpai adalah karena bertambahnya usia. Apa sih penyakit tulang itu? Penyakit tulang adalah penyakit yang seringkali tidak disadari oleh seseorang yang mungkin saja orang tersebut sudah mengidap gejala-gejala penyakit tersebut. Jadi, untuk mengurangi resiko keluhan pada tulang, kita membutuhkan informasi lengkap dan memadai, baik dari riset, internet, dan petugas kesehatan. Dengan menjaga kesehatan tulang, maka aktivitas dan kinerja seseorang pun menjadi lebih produktif. Di Indonesia, yang merupakan negara berkembang, penyakit tulang sering terabaikan oleh masyarakat, terutama yang dialami oleh orang dewasa, dan biasanya ditandai dengan adanya keluhan nyeri. Keadaan ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap penyakit tulang, dan apabila tidak segera ditangani dengan baik, akan terjadi transisi epidemiologi ke arah penyakit kronis sehingga diperlukan penanganan yang serius. Kasus patah tulang akibat osteoporosis cenderung meningkat. Menurut data dari Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 2010, kasus patah tulang mengalami peningkatan setiap tahun sejak 2007. Pada tahun 2007, ada 22.815 insiden patah tulang. Pada tahun 2008, ada 36.947 insiden patah tulang. Pada tahun 2009, ada 42.280 insiden patah tulang. Dan pada tahun 2010, ada 43.003 insiden patah tulang. Dari data tersebut, SIRS menyimpulkan rata-rata angka insiden patah tulang paha atas tercatat sekitar 200 atau 100.000 pada perempuan dan laki-laki di atas usia 40 tahun. Prevalensi penyakit keropos tulang juga mengalami peningkatan dari 23% pada usia 50-80 tahun menjadi 53% pada usia 70-80 tahun. Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), 50% patah tulang paha atas akan menimbulkan kecacatan seumur hidup dan 30% menyebabkan kematian.
Inilah yang mendasari memberikan inspirasi untuk membangun aplikasi yang dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit pada tulang. Dengan metode ini, komputer dapat berinteraksi selayaknya manusia, seperti mengenal dan menentukan suatu pola penyakit. Komputer harus dilatih untuk mengenali ciri-ciri dari pola penyakit tersebut. Berdasarkan hasil pelatihan yang telah ada dalam memori komputer, komputer diharapkan mampu menentukan suatu jenis penyakit. Apa itu pengenalan objek? Pengenalan objek merupakan salah satu teknologi software komputer yang berkembang sangat cepat dan berarti penting dalam kehidupan manusia. Untuk mengenal objek, akan lebih mudah jika objek yang harus dikenali tersebut memiliki perbedaan ciri-ciri antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya. Sebab perbedaan ciri tersebut akan digunakan sebagai indikator yang disimpan pada basis data untuk mengenal dan membedakan objek tersebut. Sebelum pengenalan objek, biasanya diadakan pelatihan terlebih dahulu untuk mendapatkan objek yang sesuai dengan target. Salah satu metode yang paling menonjol dan pemrograman pengenalan objek adalah Artificial Neural Network atau lebih dikenal dengan jaringan syaraf tiruan. Apa itu jaringan syaraf tiruan? Jaringan syaraf tiruan merupakan sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik kemampuan yang secara umum mirip dengan jaringan syaraf biologi. Jaringan syaraf tiruan backpropagation adalah suatu model jaringan syaraf tiruan yang paling sering dipakai karena memiliki unjuk kerja yang baik dari sisi tingkat ketelitiannya. Selain itu, jaringan ini juga memiliki kemudahan dalam melakukan pelatihan. Setiap unit pada lapisan tersembunyi terhubung dengan setiap unit yang ada di lapisan output. Jaringan syaraf tiruan backpropagation terdiri dari banyak lapisan multi-layer neural network. 1. Lapisan input satu buah. Lapisan input terdiri dari neuron-neuron atau unit-unit input mulai dari input 1 sampai unit input N. 2. Lapisan tersembunyi minimal 1. Lapisan tersembunyi terdiri dari unit-unit tersembunyi mulai dari unit tersembunyi 1 sampai unit tersembunyi N. 3. Lapisan output satu buah. Lapisan output terdiri dari unit-unit output mulai dari unit output 1 sampai unit output M. N, P, N, masing-masing bilangan integer sembarang menurut arsitektur jaringan syaraf tiruan yang dirancang.